Terima kasih Bu Eka. Ya, kita segera lanjut aja kepada Bu Preti. Kami persilakan untuk masuk presentasi selanjutnya. Silakan Bu Preti. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Halo. Pagi Bu. Pagi Bu. Semoga kita, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar Baik, biasa Bu. Bu. Sehat. Senang sekali ya, semangat ya untuk memulai pelajaran kita hari ini ya. Semangat Bu. Sehat Bu. 2 kali hari ini. Nah, Ibu ingatkan ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Rajin cuci tangan, selalu gunakan masker. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, ini adalah pelajaran kita yang kedua atau bab yang kedua. Nah, pertemuan pertama kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi konsep diagram kartesius. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius. Yang ketiga, menganalisa langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius. Nah, yang keempat, mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, supaya bisa lebih memahami, ya, untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran, ya. Bentar, Ibu sharing dulu videonya. Ya, hari ini kita... Bagaimana suara Ibu terdengar? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Suara di videonya nggak terdengar Bu. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat, ini sedang Ibu post ya. Iya Bu. Ibu akan menjelaskan. Nah, secara garis besar, bentuk umumnya adalah X dan X, Y. Jadi X ini adalah absisnya dan Y-nya adalah ordinatnya. Jadi kalau Y ke atas itu bernilai positif dan ke bawah itu akan bernilai negatif. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya videonya. Lanjut, Bu. Videonya nggak kedengaran Bu. Oh, nggak terdengar ya? Iya Bu. Iya, suara videonya tidak terdengar, Bu. Ya, mungkin jaringan ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Nah, diagram kartesius tadi terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X atau absisnya tadi, dan sumbu Y sebagai ordinatnya. Nah, pada di sistem koordinat, ya, Ibu akan menjelaskan koordinat dari suatu titik, menentukan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y, dan juga menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lain sebagai acuan. Nah, pada sumbu X, apabila ke kanan itu akan bernilai positif,
dan ke kiri akan bernilai negatif. Nah, pada sumbu Y, apabila dia ke atas itu akan bernilai positif dan ke bawah itu akan bernilai negatif. Kalau ini terdengar? Tidak, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Iya. Nah, setelah tadi, sumbu X dan sumbu Y ini membagi koordinat itu menjadi 4 kuadran. Yaitu kuadran pertama. Nah, pada kuadran pertama ini, X-nya, koordinat X-nya itu bernilai positif. Nah, dan koordinat Y itu positif juga. Nah, pada kuadran kedua, ya, koordinat X itu negatif dan koordinat Y-nya positif. Pada kuadran ketiga, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif juga. Nah, pada kuadran keempat, koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya negatif. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, di sini, ini adalah kuadran yang pertama tadi. Ya, pada kuadran pertama ini, X-nya, ya, sumbu X-nya, koordinat X-nya itu berpositif, dan koordinat Y-nya juga positif. Ini diingat ya, ini kuadran pertama. Nah, ini adalah kuadran yang kedua, ya. X-nya ini positif, X-nya ini negatif, dan Y-nya ini positif. Nah, kemudian di sini, ini adalah kuadran ketiga, ya. X-nya ini, ya, bernilai negatif, dan Y-nya ini adalah bernilai negatif juga ya. Nah, yang ini adalah kuadran keempat ya. Nah, X-nya ini positif ya, Y-nya ini negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, jelas. Jelas. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, ini contoh soalnya ya. Itu contoh soalnya. Perhatikan gambar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius dan istilah tabel. Nah, ini ada koordinat titik A, B, C, D, lalu E, ada F, lalu G, ada H. Ya. Jadi di sini kita akan mengisi tabel. Ya. Nah, sebagai contohnya, ya, misalnya kita misalkan saja koordinat titik A. Titik A ini ada 2,6. Nah, bagaimana jarak ke sudut, jarak titik ke sumbu X ya. Nah, tinggal hitung saja jarak ke sumbu X-nya berapa. Kita hitung ya. Kalau dia ke sumbu X berarti jaraknya ke bawah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jarak ke sumbu X-nya ada 6 satuan. Ya. Kemudian bagaimana jarak ke sumbu Y-nya? Ya, kita hitung saja. 1, 2. Nah, berarti jarak ke sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Oke. Nah, ini ya. Nah, titik A tadi kan koordinat titiknya adalah 2,6 ya. Nah, jarak terhadap sumbu X-nya tadi kita sudah hitung. Ternyata jarak terhadap sumbu X-nya ada 6 satuan. Jarak terhadap sumbunya adalah 2 satuan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Sudah cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, sekarang keluarkan ya videonya. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, nah, kita kan sudah bentuk kelompok ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu kan bagikan LKPD-nya, kalian akan kerjakan secara berkelompok. Nah, ini di Google Form-nya sudah kalian download? Sudah, Bu. Sudah kami kerjakan, Bu. Sebagian. Oke. Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu beri waktu. Nah, di LKPD Ibu ini kan ada kegiatan 1 yang harus kalian selesaikan. Kemudian ada kegiatan 2 dan hasil pengamatannya. Nah, sekarang Ibu beri waktu. Silakan kalian kerjakan ya. Secara berkelompok ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Silakan. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 siapa-siapa aja tadi teman-teman? Aku kelompok berapa aku ya? Yang pertama, kelompok 1, Ibu minta ya untuk menyelesaikan kegiatan yang pertama itu Fitrida ya. Baik, Bu. Ya, kelompok 2 ini kegiatan 2-nya Ibu minta Roni ya, Roni? Roni? Iya, Bu. Kegiatan 2-nya ya, Roni ya. Iya, Bu. Nah, hasil pengamatannya nanti, nah dari kalian berdua, Fitrida dan Roni, nah Fitrida tadi yang kegiatan 1 ya, Fitrida? Ya, Bu. Kegiatan 1 saya, Bu. Nah, Ibu minta pada hasil pengamatan ini, ya, mewakili dari teman-teman ya, Fitrida ya. Siap, Bu. Hasil pengamatan ini nomor 1 nanti kamu jawab. Nah, kemudian Roni? Iya, Bu. Kegiatan 2 nanti kamu ya, hasil pengamatannya ya. Iya, Bu. Iya, sekarang silahkan kerjakan secara berkelompok. Kalau sudah kasih tahu ya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Lagi Iya, Ibu. Bu. Lagi dikerjakan. Lagi berdiskusi, Bu. Iya. Jangan lama-lama ya. Siap, Ibu. Dikit lagi, Iya, Bu. Oke. Ini kan tinggal mengisi titik-titik saja ini. Iya, Bu. Ini lagi mengerjakan, Bu. Iya. Silahkan. Sudah? Fitrida sudah? Fitrida kegiatan 1-nya? Sudah, Bu. Kelompok kami sudah selesai, Bu. Oke, silakan untuk kegiatan 1-nya jelaskan pengertian dan manfaat sistem koordinat kartesius. Silakan Fitrida. Fitrida. Titik-titiknya saya jelaskan dulu, Kak, Bu. Iya, bisa. Silakan. Baik, teman-teman. Hasil diskusi dari kelompok kami di sini untuk kegiatan yang pertama, di sana ada sebuah koordinat kartesius ya. Di sana ada jelaskan pengertian dan manfaat sistem koordinat kartesius. Jadi penyelesaiannya untuk yang pertama, sistem koordinat kartesius adalah suatu metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Yang kedua, beberapa manfaat sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pesawat menggunakan radar sebagai atau untuk mendeteksi dan mengukur jarak. Yang kedua, kompas sebagai alat navigasi untuk menentukan arah. Yang ketiga, radio sebagai alat pengirim sinyal atau transmisi sinyal. Oke. Kalau kelompok lain ada yang mau menanggapi?
Halo, Ayo kelompok 2. ada yang mau menanggapi atau setuju dengan pernyataan dari kelompok Fitrida? Setuju, Bu. Kenapa? Bu. Setuju kami. Oke. Imam udah lemes ya? Ini ngantuk Imam. Jangan lemas, kita baru jam 4 loh. Nanti kan istirahat bisa ke kantin. Cuci muka, Imam. Ya, nanti saya izin, Bu, ya. Next ya, kegiatan 2 ya. Kalau kegiatan 1 sudah setuju semua. Setuju, Bu. Oke. Sekarang untuk kegiatan 2, Roni ya? Ya, Roni tadi, Ya, Bu. Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Roni. Itu langsung saja ya, Bu, ya. Saya Ya, silakan. untuk kegiatan 2 pada gambar di samping lukislah titik-titik berikut. Nah, untuk yang gambar A itu kalau dilukiskan dia berada pada kuadran 2, Bu. Oke. Kemudian untuk yang B itu berada pada kuadran 1. Yang C itu berada pada kuadran 3. Kemudian yang C kuadran 4. Iya. Yang itu berada di kuadran 3. Oke. Yang lain? Bagaimana untuk kegiatan 2-nya? Kenapa? Ya, sama aja, Bu, dengan kelompok kami, Bu. Oh, iya. Kalau Safina, ada yang berbeda, Safina? Bu, sama dengan Roni, Bu. Ya, mudah saja ya. Ini kan hanya menentukan letak kuadran. Sudah tadi kan dijelaskan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ibu jelaskan tadi lengkap. Nah, sekarang kita masuk hasil pengamatannya. Nah, Fitrida, bagaimana Fitrida hasil pengamatanmu untuk nomor 1? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana hasil pengamatan dari kelompokmu untuk yang nomor 1? Baik, saya akan coba menjawab teman-teman. Ini ada pertanyaan. Seberapa besar peranan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, serta berikan contoh dan alasannya. Menurut kelompok kami, teman-teman, di sini, peranan sistem koordinat itu dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Nah, jadi kalau kita memahami sistem koordinat ini, menurut kelompok kami itu kita akan mudah menemukan suatu tempat atau wilayah. Yang kedua, sehari-hari juga bidang koordinat kartesius ini juga mutlak dibutuhkan. Misalkan dalam penerbangan, seorang pilot itu dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain karena mereka sudah mengetahui titik lokasi yang akan mereka tuju masing-masing. Dan yang ketiga, untuk pelajaran-pelajaran ilmu sosial juga seringkali kita menjumpai peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Jadi kita bisa mengetahui letak suatu kota, gunung, danau, atau lapangan, atau barangkali ada harta karun di suatu tempat, bisa kita menemukannya. Kayak yang di film Harry Potter itu. Demikian, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Yang lain ada yang mau menambahkan? Halo, yang lain? Sudah benar aja, Bu. Eka nggak mau menambahkan, Eka? Enggak, Bu. Sama aja. Saya sekelompok kok, Bu. Oh iya. Oh, Ibu lupa ya. Maaf ya. Oke. Semua setuju dengan pengamatan dari Fitrida? Setuju, Bu. Oke. Setuju, Bu. Sekarang kita langsung ke hasil pengamatan yang kedua. Bagaimana, Romi? Pengamatan kelompok kalian yang kedua? Saya, Kak, Bu. Iya. Dari hasil pengamatan kelompok kami ada di titik B di 4,3, Bu. Itu berada di kuadran 1, Bu.
Oke. Mungkin ada Berarti- teman-teman lain yang mau menambahkan? Ya, ada yang lain? Bagaimana? Sebenarnya itu soalnya itu 3-1 terhadap Sumuye ya. Ibu salah ketik, maaf ya. Tapi ternyata Roni jeli sekali ya. Terima kasih Roni ya. Iya, Bu. Yang lain bagaimana? Halo. Kayaknya sudah benar, Bu. Yang sama Roni, Bu. Sama juga yang 4Y-nya. Oke, sekarang setelah kita melakukan kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian ada hasil pengamatan yang dijelaskan oleh teman-teman, kita masuk pada kesimpulan LKPD kita hari ini. Ibu minta, ada Imam ya? Imam? Iya, Ada Bu. Bu. Imam ada? Ada, Bu, ada. Oke, sekarang Imam, bagaimana kesimpulannya dari LKPD kita hari ini, diskusi kita hari ini? Bentar, Bu. Ini banyak PA, Bu, jadi bingung. Banyak apa? Banyak WA. Bentar, Banyak Bu. baca kamu Oke, ini. berarti Pak Imamnya, Bu. Risiko Nah, kamu ini. Imam, Banyak Bu. cewek yang naksir. Namanya bukan belajar, Bu. Ya, Yang ya, ya. yang Iya, Bu. Ya, ya. Ayo Imam, serius Imam. ini, Bu, kesimpulan nomor berapa? 1 dan 2 Imam. Oh, siap, Bu. Yang pertama, koordinat adalah letak suatu benda yang ditulis dengan X dan Y. Simbol X biasa disebut dengan absis dan sumbu Y biasa disebut dengan ordinat. Ya. Kemudian yang kedua, titik koordinat akan berbeda jika melihat berdasarkan letak kuadrannya. Pada umumnya titik koordinat adalah X, Y. Di kuadran 1 nilai X positif dan Y juga positif. Di kuadran 2 nilai X negatif dan Y positif. Kemudian di kuadran 3 nilai X negatif dan Y negatif. Dan pada kuadran 4 nilai X positif dan Y negatif. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya Imam sudah menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Beri tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih ya. Baik anak-anak, karena ini sudah mau lonceng istirahat ya. Ibu sudah menyiapkan evaluasi pembelajaran di Google Form. Nah, nanti kalian download ya, supaya kalian bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Jangan Ya, lupa Bu. ya. Nah, tugasnya itu dikerjakan sendiri, jangan nyontek ya. Iya, Jangan Bu. lupa buka internet ya. Ya, Nggak boleh Bu. diskusi, Kak Bu. Nggak boleh